Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tarbiyah. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Pagi semester 2 dengan NIM 1419119. Pada hari ini, saya dan anggota kelompok saya akan membahas materi tentang perlindungan konsumen. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1/1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perkenalkan, nama saya Safela Putri Sebon dengan NIM 1419121. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu asas-asas dalam perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2 ada 5 asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Maksud dari asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, di mana asas ini digunakan secara partisipasi, seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dan dalam pemerintah, dalam arti material maupun spiritual, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen kepada dalam penggunaan atau pemakaian serta pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan. Yang kelima, asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 14119-022, di mana saat ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu di bagian D, tujuan perlindungan konsumen, di mana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan suatu usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari kelas S Akuntansi semester 2. Ingin melanjutkan presentasi tentang prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Yang pertama, prinsip perlindungan bertanggung jawab berdasarkan kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektivitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu A. Tanggung jawab atas kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak. Yang B. Kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. C. Kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak. D. Prinsip praduga lalai dan prinsip bertanggung jawab dengan pembuktian terbaik. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wan prestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Akan tetapi dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wan prestasi, terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, yaitu pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan, persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab mutlak. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar di pasaran. Tanggung jawab mutlak strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti rugi. Ketentuan ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat atau konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.